Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Deni Astuti, Echa, Mutiara Karisma, Uswatun Hasanah, Yasinta Pratiwi, yang membahas tentang mengenal materi-materi dan eksperimen IPA kelas 5 semester 1 SD atau MI. Selamat menyaksikan. Mencangkok pohon durian. Mencangkok merupakan salah satu solusi tercepat untuk menumbuhkan akar pada batang tanaman. Oleh karena itu, kebanyakan proses mencangkok menggunakan ranting yang tidak terlalu besar. Mencangkok memiliki tujuan utama untuk menghasilkan buah secara lebih cepat dengan pertumbuhan tanamannya tidak terlalu besar. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan dalam proses mencangkok pohon durian. Sebelum melakukan pencangkokan, kita harus menyiapkan alat seperti pisau yang kuat dan tajam, tanah, plastik hitam atau sabut kelapa, pupuk kandang atau kompos, serta tali rafia. Langkah-langkah mencangkok pohon durian. Yang pertama, pilih cabang pohon yang tidak terlalu muda ataupun tua. Yang kedua, kupas kulit cabang dengan panjang 5 hingga 10 cm hingga hanya menyisihkan daging cabang. Yang ketiga, bersihkan cabang dari lendir yang masih menempel saat kulit dikupas. Yang keempat, biarkan batang beberapa saat hingga kering. Yang kelima, setelah kering, tutup daging cabang tersebut dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Yang keenam, pastikan bentuk tanah dengan benar dan merata pada daging cabang pohon yang sudah dikuliti. 7. Bungkus tanah tersebut menggunakan plastik atau sabut kelapa dan ikat kuat pada ujung plastik yang telah melingkar pada cabang. 8. Lubangi plastik pada bagian tengah sehingga sirkulasi udara dan air dengan jarak masing-masing 1 cm. Siram hasil cangkok tersebut setiap hari agar tanah tetap lembab. 9. Umumnya akar mencangkok akan mulai tumbuh dalam kurun waktu hingga 2 minggu atau 5 bulan. Apabila akar sudah cukup banyak dan kuat, petani dapat memotong cabang tersebut untuk ditanamnya. Pengertian dan bagian-bagian dari sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengeluarkan zat penting seperti nutrisi, oksigen, dan karbon dioksida hasil pernapasan. Organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, kemudian bilik kiri, lalu serambi kanan, dan bilik kanan. Yang selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah mengalirkan darah dari jantung dan banyak mengandung oksigen. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena adalah mengalirkan darah ke jantung dan banyak mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil dimulai dari serambi kanan, menuju ke bilik kanan, lalu ke paru-paru, dan serambi kiri. Peredaran darah besar dimulai dari serambi kiri, kemudian bilik kiri, dan seluruh tubuh, kemudian serambi kanan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gambar organ peredaran darah manusia, selang kecil berukuran 3 meter, lem tembak, gunting, lem kertas, papan atau styrofoam, 2 botol aqua bekas, pewarna merah,
dan kawat. Cara pembuatan eksperimen. Pertama, gunting gambar kemudian tempel ke papan atau styrofoam. Lalu beri lubang menggunakan gunting atau solder untuk memasukkan selang seperti pada gambar berikut. Kemudian pasangkan selang pada bagian yang telah dilubangi. Selanjutnya, pasang kawat untuk merapikan selang. Lalu, pasangkan gambar sesuai dengan tempatnya. Kemudian, siapkan bentuk panah dengan dua warna yang berbeda. Pasangkan panah tersebut sesuai aliran darah. Pewarna merah menunjukkan darah yang mengandung oksigen. Pewarna biru menunjukkan darah yang mengandung karbon dioksida. Beri nama bagian-bagian dari sistem peredaran darah manusia. Lubangi tutup botol menggunakan gunting yang dipanaskan atau solder sebesar sesuai dengan selang yang sudah disiapkan. Tempelkan tutup botol dan selang menggunakan lem tembak. Lalu siapkan air ke dalam botol dan campurkan air dengan pewarna merah hingga menyerupai darah. Cairan ini diibaratkan sebagai darah. Kemudian pasangkan selang dengan botol dan sudah siap digunakan. Berikut adalah hasil eksperimen bagaimana darah mengalir ke seluruh tubuh. Darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen dialirkan menuju ke jantung melalui arteri dan diterima oleh serambi kiri. Dari serambi kiri ke bilik kiri melalui aorta dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida dialirkan melalui pembuluh vena menuju serambi kanan dan menuju bilik kanan. Darah dialirkan kembali melalui pulmonalis. Di dalam paru-paru itu terjadi pertukaran antara darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Dan siklus ini akan terus berulang-ulang. Mengamati proses pertumbuhan kecambah. Alat dan bahan yang kita butuhkan: 1. Kacang hijau. 2. Air putih. 3. 2 buah kap. 4. Kapas. Langkah-langkah menanam kacang hijau. 1. Masukkan kapas ke dalam buah kap yang telah kita siapkan. 2. Masukkan air secukupnya ke dalam kap yang telah berisi kapas sampai kapasnya terlihat basah. 3. Taburkan beberapa kacang hijau ke dalam kap dan dirapatkan sampai semuanya menutupi kapas. Pesawat sederhana yang kami eksperimenkan adalah pengungkit. Yang pertama harus disiapkan yaitu alat dan bahan. Pertama, letakkan satu buah balok penghapus di tengah. Kemudian, siapkan penggaris, simpan di tengah-tengah sampai keduanya seimbang. Setelah itu, siapkan 2 buah koin, kemudian letakkan di kedua ujung di masing-masing pada titik beban dan juga titik kuasa. Kemudian letakkan pada titik beban Dengan kuasa beda. Bisa jadinya seimbang. Kemudian kita percobaan yang kedua. jadi kemudian percobaan yang kedua kita siapkan satu buah koin, kemudian kita letakkan pada titik beban. Selanjutnya kita tarik balok Sampai seimbang. tengah sampai seimbang. Jadi Yang pertama, pengertian benda padat. Benda padat itu mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Yang kedua, benda cair. Ukurannya tetap, namun bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Yang ketiga, benda gas. Benda gas dan ukurannya berubah-ubah. Adapun alat-alat dan bahan eksperimen sifat benda itu yang pertama itu adalah botol yang berisi air, kemudian gelas, mangkok, sendok, warna, spons, plastik, dan piring. Yang pertama yaitu benda padat. Di sini saya mencontohkan sendok, saya masukkan ke dalam gelas, mangkok, dan piring. Itu bentuknya tetap. Kemudian yang kedua itu benda cair. Di sini saya akan memasukkan pewarna, kemudian dikocok, maka dia akan berubah menjadi warna sesuai pewarna yang dimasukkan. Kemudian sifat benda cair itu berubah-ubah. Ini saya mencontohkan, saya tuangkan ke dalam gelas, mangkok, dan piring, maka benda cair akan mengikuti bentuk yang ditempatinya. Benda cair juga dapat meresap di sela-sela seperti saya contohkan, saya tuangkan di dalam piring yang terdapat spons. Dia akan meresap ke dalam sponnya.
Selanjutnya, sifat benda gas. Saya di sini mencontohkan meniup plastik. Nah, benda gas itu menyesuaikan bentuk yang ditempatinya dan memenuhi semua ruangan.